Kalau belajar itu kemarin otodidak, pertama sih ngeliat-ngeliat kayak gitu, terus mencoba kan. Makin lama kita belajar ya makin bisa kayak gitu. Masa orang bisa kita nggak bisa kayak gitu. Nah jadi setelah kita buka dekorasi, oh kita harus bikin sesuatu yang beda. Ulun tuh lebih memandang peluang. Kalaunya masalah ilmunya nggak ada kami. Kalaunya emang peluangnya ada, kita bisa kerjakan orang yang bisa kan di bidang itu. Membaca peluang usaha tuh biasanya di mana usaha itu banyak tak terlihat oleh orang. Istilahnya tak disadari orang. Nah, di situ kita bisa memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, berasal dari Banjarmasin. Sekarang tinggalnya itu di Komplek Citra Persada Indah. Sekarang itu saya punya usaha di bidang dekorasi, terus tenda untuk wedding dan perlengkapannya. Nah, terus dekorasi itu ada di bidang wedding, ada di bidang ulang tahun, akikahan gitu, perpisahan. Dekor itu sejak 4 tahun yang lalu setelah saya menikah dengan suami. Karena nggak ada aktivitas, jadi mencoba untuk buka dekorasi. Karena terbiasa kan dulunya itu biasa kerja itu karena nggak ada aktivitas di rumah, coba-cobalah buka dekorasi gitu kan. Awalnya itu dekorasinya kan kecil-kecilan, nah dari akikahan, ulang tahun gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa ke wedding gitu. Dulunya itu suami kerjanya di bidang kontraktor ya, di kontraktor yang perbaikan jalan itu. Nah, cuman untuk memperluas usaha, jadi suami sekarang kayak lebih memilih untuk resign dari kerjaannya. Nah, itu jadi kita kan sama-sama. Jadi suami itu di bidang tenda, saya di bidang dekorasi gitu. Nama usaha kita sekarang itu untuk tenda JR Tenda, atau kebanyakan orang bilang Jakarta Tenda. Nah, kalau untuk dekorasi itu Ria Beauty Decor. Kalau inspirasinya sih lebih ke menambah wawasan lebih luas, terus kan kayak mencoba yang baru lah gitu. Sebenarnya sih kalau untuk usaha itu relatif, hasil itu kan tergantung dari jobnya ya. Kita kan nggak mesti harus dapat job itu yang tinggi, budgetnya itu kan ada yang maksimal dan ada yang minimum. Nah, dan ada juga tengah-tengah gitu. Cuman kalau untuk ekonomi sih, kalau kita ya lumayan kayak gitu. Kalau belajar itu kemarin otodidak. Pertama sih ngeliat-ngeliat kayak gitu, terus mencoba kan. Namanya kita belajar ya, makin lama kita belajar ya makin bisa kayak gitu. Jadi masa orang bisa kita nggak bisa kayak gitu. Nah jadi udah belajar dari situ. Dari awal sih nggak ada ke arah dekorasi gitu kan, karena dulunya juga kerjanya itu kan di bagian admin. Nah kan itu di depan komputer kayak gitu kan, kita ngurus cuman kayak tanda tangan ke bos atau apa. Setelah kita buka dekorasi, oh kita harus bikin sesuatu yang beda, terus kayak
jenisnya tuh kayak dekorasi itu harus yang lumayan lah kan, kayak gitu. Soalnya kan dipandang orang banyak untuk dekorasi kan gitu. Kita kan penjualan jasa gitu, bukan penjual barang untuk dekorasi. Kalau jasa kan otomatis kita harus tampilnya tuh yang lumayan lah kayak gitu. Jadi kita harus berpikirnya di situ tuh untuk kayak menimbulkan sesuatu dekorasi yang oke lah gitu kan, yang wah kayak gitu. Kalau orang lihat, oh ini nih dekorasinya si Ria Beauty Decor gitu. Kalau untuk ini kan gitu acara-acara gitu. Kalau pertama sih modal untuk dekorasi akikahan dulu ya. Pertama kali modal itu sekitar 15 juta. Untuk akikahan yang awal gitu kan. Bikin apa tuh? Kayak beli kain gitu kan, kain-kain untuk dekorasi latar belakang gitu. Terus untuk kayak aksesorisnya kayak untuk perlengkapannya yang di samping propertinya itu. Kalau dekorasi untuk kayak pelaminan itu memang bisa dibikin dari triplek, bisa juga dari styrofoam atau gabus kayak gitu, dan diukir biasanya. Tergantung permintaan dari pengantin maunya dekorasinya kayak gimana gitu kan. Biasanya kan dari permintaan atau requestan dari mereka itu mintanya, Mbak minta yang kayak gini, oh ini dari bahannya dari styrofoam, atau oh ini bahannya dari triplek kayak gitu kan. Nah, untuk pemasangan dekorasi itu mungkin sekitar 6 jam untuk dekorasi wedding. Kalau untuk dekorasi ulang tahun bisa sekitar 3 jam ya, ulang tahun itu 3 jam atau 2 jam 3 jam lah kayak gitu untuk ulang tahun atau akikahan. Kalau untuk dekorasi wedding itu ada 3. Kalau tenda ada 4, akikahan 1. Khusus. Jadi untuk dekorasi akikahan ada lagi orang tertentu, dan dekorasi wedding itu ada lagi timnya. Terus untuk tenda ada lagi timnya kayak gitu. Jadi totalnya itu 7 orang, karena setiap orang kan punya ini masing-masing kayak gitu, nah keahlian masing-masing di bidangnya gitu. Jadi khusus. Kalau untuk dekorasi akikahan itu dari nol, kan sama-sama dulu kan. Nah jadi dari nol kita yang ngajarin ngerakit balon atau bikin balon-balon, bentuk-bentuk balon kayak gitu. Cuman kalau untuk dekorasi wedding itu memang dari mereka sudah ada keahliannya di dekorasi wedding. Nah kalau untuk di bidang tenda, memang kalau tenda itu kan semua orang pasti bisa masang kayak gitu kan, karena kan tinggal, kalau tenda itu kan semua orang pasti bisa masang kayak gitu kan, karena kan tinggal dirakit-rakit kayak gitu aja, sudah ada bentuknya gitu kan, tinggal kita masukin tenda-tendanya aja lagi, tinggal dirakit gitu. Kalau kendalanya sih tergantung, biasanya ada yang untuk memasang dekorasi yang rumit itu tuh agak lumayan lama, kendalanya di situ. Cuman kalau dekorasi kayak yang udah lama, udah pernah dipasang,
dan diulangi lagi kan udah ngerti tuh cara pemasangannya, jadi itu lumayan cepat. Kalau yang untuk dekorasi baru otomatis lama, karena kan kita harus ini kayak gini cara pemasangannya, kayak gini cara pemasangannya kayak gitu. Yang baru lah kayak gitu kan, inspirasi yang baru kayak gitu. Nah, kalau untuk update itu semuanya juga bisa ngikutin, karena kan sekarang di sosial media banyak, kayak di Instagram kayak gitu kan, di Google banyak kayak gitu. Cuman kalau kita ngikutin inspirasi dari Google atau dari Instagram itu kan otomatis itu punya orang. Nah, kita ngikutinnya pun nggak bisa 100%, karena kan dari propertinya kan beda. Dari properti kita kan beda dari mereka kayak gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan aja, cuman bentuknya mungkin ya hampir lah gitu kan, mungkin ya 75% lah kayak gitu. Kalau untuk 100% kita juga nggak bisa jamin, takut kan, itu kan punya orang kayak gitu. Kalau pelanggannya itu kita dari Tabalong, Balangan, sama Tamiang. Sering diminta sih kayaknya di bidang kayaknya kurang lebih aja deh dari kebutuhan dari orang kayak gitu. Ada yang mintanya tuh tenda sama dekorasi, kayak nikah kan, kayak nikahan nih Mbak, sekalian dekornya sama tendanya. Mbak, sekalian akikah, aku pesan dekor akikah nih, langsung sama tendanya aja satu paket gitu kan. Nah, ada yang tendanya aja Mbak untuk paketan akikah gitu kan, atau dekornya aja Mbak untuk paketan akikah gitu. Kalau paling jauh itu kita pernah ke Namun, ya Jaro Namun. Terus kalau untuk daerah Kalteng itu Ampah, yang satu lagi itu yang bentot masuk ke dalam itu apa ya? Balangan, sering itu ke Balangan gitu kan. Kalau untuk pekerjaan kayak yang lumayan jauh ya, biasanya kan kalau yang dekat kita tergantung properti yang dibawa. Kalau propertinya lumayan banyak, kita bawa 2 mobil atau sampai 3 mobil. Jadi kita sekali jalan. Kalau untuk properti yang sedikit, kita cuma 1 mobil atau 2 mobil kayak gitu. Jadi sekali jalan hari itu aja langsung gitu. Kecuali memang kita dapat job yang lumayan besar dan acaranya itu lumayan jauh. Kayak kemarin kan acaranya ada di Tamiang. Nah, itu jobnya itu lumayan besar karena mereka pesan itu semua tenda gitu kan, semua halaman gedung itu harus dikasih tenda. Nah, otomatis kita di situ 3 hari. Ya, itu yang termasuknya sih VVIP. Kalau harga untuk VVIP itu beda ya dengan harga yang biasa. Pastilah harganya itu 2 kali lipat dari harga biasa. Kalau untuk dekorasi akikah itu tergantung dari requestan, grade-nya itu. Kalau minimal itu kita cuman 650.000. Yang minimal budget, yang start budgetnya lah gitu kan. Kalau untuk dekorasi kita start budgetnya itu dari dekorasi wedding, resepsi itu tergantung requestan. Tergantung sih, nggak bisa harus ngasih rata-rata berapa kayak gitu kan. Kalau biasanya mereka include dengan tenda. Kalau include dengan tenda lebih murah. Ya. Nah, kalau mereka ngambil satuan otomatis lebih mahal. Kalau kisaran include sama tenda itu sekitar 7,5 juta. Itu dekorasi yang standar. Kalau untuk target sih kedepannya itu nanti kayak lebih berkembangnya itu lebih luas. Iya,
pemasarannya itu lebih luas. Ini kan kita baru kan, maksudnya tuh wajar kan kayak gitu, masih lingkungannya di sini gitu. Nanti rencananya itu mau keluar kayak lebih jauh ke luar daerah lagi gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Sandi. Saya berasal dari Sulingan. Cuman tinggalnya sekarang di CPI, Komplek CPI, Cipta Persada Indah. Ulun buka tenda ini kan habis kawin, nikah kan, itu 1 tahun habis itu kita buka tenda. Jadi berbarengan sama kerja itu sekitar setahun setelah kerja baru buka tenda. Habis itu 5 tahun tenda sambil kerja, baru kita istirahat kerja. Langsung kita lanjutkan yang ada nih. Jadi alasan memilih berhenti itu berhenti kerja karena lokasi kerjaan itu kadang-kadang jauh, kita bisa di Kalteng. Jadi lebih memilih pekerjaan dikarenakan biar dekat sama keluarga juga kan, lebih fokus di usaha aja, jadi memilih itu aja. Kalau ulun emang hobi usaha, jadi ulun tuh lebih memandang peluang, terinspirasi dari peluang. Kalau masalah ilmunya nggak ada kami, nggak ada. Pokoknya kalau emang peluangnya ada, kita bisa kerjakan orang yang bisa kan di bidang itu. Pokoknya kalau ada peluang, udah main aja langsung. Sama kalau kita nggak ada modal kan, kita bisa aja join sama yang lain yang punya modal kan. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang punya duit, cuman nggak tahu usahanya apa. Jadi yang penting jalan. Ada peluang jalan kayak itu. Tenda ini kan awalnya emang mertua yang buka, karena punya beliau ini barangnya sedikit, dananya terbatas, jadi kan nggak jalan kan, karena kurang komplit lah istilahnya. Jadi kita bantu untuk sama-sama. Jadi usaha ini awalnya emang join sama mertua. Omsetnya itu kotornya kalau lagi rame itu bisa sampai 70-an ke atas. Cuman kan itu asalkan stok kita habis semuanya. Kalau lagi nggak rame kan bisa paling 5 juta, 10 juta gitu. Asalkan habis stok kita ya banyak. Stok tenda kita di gudang. Punya kita kan banyak, ada sekitar 30 unitan tenda. Untuk panggung itu sekitar 7, panggung 6x4. Asalkan semuanya keluar, ya banyak. Harganya itu ada yang per tenda, ada yang per paketan. Engge itu kisarannya sekitar 3,5-an. Kalau kursi kan ada juga lagi sekitar 5.000-an lah, sama sarungnya ada. Kendala dari tenda itu mungkin lebih ke waktu, karena kan grup kita
cuman satu grup. Kalau kita masangnya orang acara pengantenan tuh kan rata-rata hari Minggu. Jadi kita harus memanajemeni waktu lah istilahnya agar semuanya terpasang. Jadi mungkin ada yang dari hari Kamis udah terpasang itu. Untuk hasil mungkin kita nambah barang lah, nambah barang sama membuka peluang baru kan yang dekor tadi yang punya istri itu. Untuk sementara lebih ke pengembangan. Kalau tenda itu kisarannya 1 M-an. Itu udah termasuk gudang sama mobil. Kalau untuk dekoran itu sekitar 200-an kira-kira, bisa lebih. Khusus dekor itu. Kalau membaca peluang usaha tuh biasanya di mana usaha itu banyak tak terlihat oleh orang, istilahnya tak disadari orang. Nah, di situ kita bisa memulainya. Di kota kita di mana yang masih usahanya tuh kurang, usaha orang tuh kurang, orang yang menggawinya. Sedangkan permintaan banyak. Biasanya itu lebih berpeluang. Pesannya itu lebih kreatif dan ada kemauan. Karena kan kalau masalah usaha ini kan paling biasanya modal. Habis itu kan orang-orang yang profesional di bidangnya kan belum tentu kita bisa. Itu menjadi alasan biasanya. Kalau bagi saya kan modal itu kan banyak orang-orang yang punya duit cuman nggak tahu usaha. Itu mungkin solusinya kan join sama mereka. Kalau masalah kita bisa nggak di bidang itu, kan banyak orang-orang yang lebih ahli di bidang itu. Itu yang kita ikut gabung, kita tarik kan. Pokoknya asalkan ada peluang, harus kita beranikan. Masalah yang lainnya kan sambil jalan aja kan, sambil belajar kita itu.